Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah Bu. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Siapa teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Oke, bagus. Hadir semuanya. Nah, oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu coba lihat teman-teman di sampingnya, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Apakah kita hidup bersama-sama? Ya. Nah, mengapa kita hidup bersama-sama? Karena membutuhkan orang lain. Nah, betul Taufik, karena kita sebagai makhluk sosial harus memerlukan orang lain. Nah, maka dari itu pembelajaran kita hari ini mengenai interaksi sosial. Nah, Ibu ada sebuah video tentang materi kita hari ini. Tolong diperhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita akan membahas materi kita hari ini. Mengobrol, menyapa, membantu, itu adalah interaksi sosial karena ada hubungan timbal balik yang berupa respon. Gimana terjadinya tuh? Ada 5 faktor teman-teman: komunikasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Imitasi itu meniru orang lain, bisa dari tingkah lakunya, cara bicaranya, pakaiannya, macam-macam deh. Kalau identifikasi itu keinginan seseorang untuk jadi sama seperti orang lain. Loh, mirip ya sama imitasi? Kalau imitasi itu sekedar niru aja. Kalau identifikasi bisa sampai membentuk kepribadian. Misal kayak seorang murid yang diikuti sikap murid lain. Sikap yang awalnya cuma ditiru, lama-lama jadi kebiasaan yang baik buat murid itu. Selanjutnya sugesti, yaitu pengaruh yang bisa menggerakkan hati orang lain. Misal kata semangat dari guru yang menghibur, atau nasihat orang tua yang jadi semangat buat kita. Terus ada simpati dan empati. Namanya mirip ya, simpati itu kepedulian kita terhadap orang lain. Waktu bersimpati, kita merasain apa yang dirasakan orang lain. Nah, kalau simpatinya sangat dalam sampai mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa, namanya empati. Selain 5 faktor tadi, interaksi sosial punya 2 syarat: kontak sosial dan komunikasi. Tanpa keduanya, interaksi sosial nggak akan terjadi. Pas masa pandemi, kita kan dilarang kontak fisik tuh. Tapi umumnya kontak sosial tetap bisa terjadi. Karena kontak sosial nggak cuma kontak fisik aja. Misalnya, kenapa kita menjadi teman? Bisa dengan say hi langsung, kirim stiker via chat, atau mention di media sosial. Nah, dari video yang telah ditampilkan tadi, video tadi membahas tentang faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama tadi ada imitasi, yang mana imitasi itu meniru orang lain. Nah, contohnya nih, Ulfasri meniru Baby. Nah, itu yang disebutkan dengan imitasi. Yang selanjutnya faktor yang kedua ada identifikasi. Identifikasi ini mirip dengan imitasi, tapi bedanya identifikasi ini lebih mendalam, yaitu meniru sampai ke kepribadiannya. Contohnya nih, Ulfasri seorang anak yang juara di dalam kelas. Lalu Taufik Rahman meniru kepribadian yang baik dari Ulfasri tersebut. Nah, faktor selanjutnya yaitu sugesti. Sugesti itu adalah pengaruh dari seseorang. Contohnya nih, ibu memberikan nasihat kepada Zara. Lalu Zara termotivasi oleh nasihat ibu tersebut. Nah, dari itu makanya Zara berubah ke yang lebih baik. Nah, faktor yang terakhir yaitu simpati dan
Simpati dan empati ini adalah rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Contohnya nih, yang sedang mengalami bencana pada saat ini, kita peduli kepada teman-teman yang terdampak. Nah, itu merupakan faktor-faktor dari interaksi sosial. Apa saja contoh dari interaksi sosial? Nah, ibu ada gambar contoh gambarnya nih. Gambar apakah ini? Gambar seorang siswa sedang bekerja kelompok. Nah, bagus Ulfasri. Ini gambar siswa-siswa yang sedang belajar kelompok. Nah, mereka belajar kelompok ini bekerja sama dalam menyelesaikan tugasnya, yang dimana satu dengan yang lainnya saling berinteraksi. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Membersihkan rumah tuh. Oke, bagus Zara. Ini adalah gambar gotong royong membersihkan rumah, yang dimana ayah, ibu, kakak, dan adik bekerja sama dalam membersihkan rumah. Nah, itu disebutkan kegiatannya gotong royong, saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Apakah sudah paham materi kita hari ini? Sudah, benar. Nah, selanjutnya Ibu ada soal untuk anak-anak Ibu semuanya. Ibu akan membagi dua kelompok. Kelompok satu yaitu Taufik Rahman dan Ulfasri, dan kelompok dua Weni, Septi, dan Zara. Nah, jawab pertanyaan dari gambar yang Ibu sediakan ini. Untuk kelompok satu yaitu gambar peserta didik yang sedang belajar kelompok, dan untuk yang kelompok dua gotong royong. Nah, silakan dijawab ya. Ada sendiri. Maka Bu Fasri, ini apa Bu? ini mengapa mereka melakukan kegiatan tersebut? Contohnya kerja kelompok. Mengapa mereka kerja kelompok tersebut? Untuk bertugas, untuk bermain, atau untuk apakah? Gitu ya. Kelompok dua, apakah sudah selesai? Oke, bagus kelompok dua. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Oke, bagus. Kelompok siapa yang mau tampil dulu? Satu. Satu dipersilakan. Kelompok satu, apa bentuk interaksi sosial yang terjadi pada gambar kerja kelompok Bu? Oke, bagus. Lanjut. Yang kedua, mengapa mereka melakukan kegiatan itu? Karena mereka ingin menyelesaikan tugasnya Bu. Oke, bagus. Lanjut. Yang ketiga, kelompokkan kerjasama atau gotong royong atau musyawarah. Yang mengerjakan tugas itu kerjasama. Oke, bagus. Aplaus untuk kelompok satu. Satu jawabannya ya. Next. Kelompok dua. Jawabannya itu apa bentuk interaksi sosial yang terjadi pada gambar tersebut, yaitu gotong royong Bu. Bagus. Mengapa mereka melakukan kegiatan itu? Untuk membersihkan rumah Bu. Ya, bagus. Selanjutnya itu kelompokkan kerjasama telah melakukan musyawarah Bu. Kelompoknya. Kelompoknya itu kerjasama Bu. Oke, kerjasama. Bagus.